Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Dengaing, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Bulukumba. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelum lanjut, saya ingin merefleksikan diri saya sekedar sebagai pengingat untuk diri saya pribadi bahwa fokus pendidik dalam dunia pendidikan itu hanya 3, yaitu murid, dan murid. Ada 3 pertanyaan pemantik sebagai dasar refleksi saya tentang modul 1.1. Berikut pertanyaannya. Pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini cenderung pertama adalah di dalam kelas itu yang menjadi objek pembelajarannya adalah siswa, yang artinya mereka harus belajar sesuai dengan instruksi dari guru dan fokus pada ketercapaian materi daripada pemahaman mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berjalan secara konvensional, di mana guru mendominasi proses pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya jawab saja. Yang ketiga adalah fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam 1 semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Yang keempat adalah pembelajaran teacher center, yang artinya apa? Pembelajaran ini hanya berpusat pada guru tanpa memperhatikan adanya umpan balik dan refleksi dari siswa. Dan yang kelima adalah pembelajaran yang hanya menyampaikan materi saja, pemberian tugas dan latihan, sementara siswa mengumpulkan tepat waktu tanpa adanya umpan balik dan refleksi mengenai apa yang telah dilakukan siswa. Dan yang terakhir adalah hanya fokus pada aspek kognitif tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek yang lain seperti afektifnya, psikomotor, sosial budaya, serta karakter siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, perubahan pemikiran saya yang pertama adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa, akan tetapi lingkungan juga sangat berpengaruh, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kebudayaan maupun sekolah formal. Yang kedua adalah siswa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah tingkat pemahaman siswa juga berbeda, tergantung dari karakteristik mereka masing-masing. Dan yang keempat adalah setiap pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Sedangkan perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah saya mampu melakukan inovasi dalam menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa. Dan yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah memberikan ruang dan waktu siswa dalam menyampaikan pendapat ataupun umpan balik. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengenali dan melakukan pemetaan tentang karakteristik dan kebutuhan belajar setiap siswa melalui asesmen diagnostik non-kognitif yang saya lakukan di kelas. Kemudian merancang pembelajaran dengan berbagai strategi yang bervariatif dan menyenangkan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam yang sesuai dengan zamannya, sehingga proses pembelajaran tidak monoton. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan siswa saya dalam kegiatan belajar atau student center melalui model pembelajaran yang berbasis aktivitas ataupun permainan, sehingga mereka lebih antusias dan lebih semangat lagi dalam belajar.
Yang keempat adalah pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Yang kelima adalah membangun komunikasi ataupun hubungan yang baik dengan orang tua dan juga siswa. Yang keenam adalah melakukan evaluasi dan refleksi dalam upaya perbaikan kualitas pembelajaran saya di kelas. Dari beberapa pertanyaan pemantik tersebut, saya berkesimpulan bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Dan yang kedua adalah tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana yaitu menuntun, bukan menuntut, di mana seorang pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Dan yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kedua kodrat ini adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam diri anak, di mana setiap anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda dengan anak-anak yang lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Dan yang berikutnya adalah berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan itu harus mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia dan merasa merdeka lahir dan batin. Selanjutnya adalah guru diibaratkan sebagai petani, di mana petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Artinya apa? Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Dan yang terakhir adalah budi pekerti, di mana pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti yang luhur, sehingga dapat menjalin atau terciptanya hubungan yang harmonis antar manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan juga antar manusia dengan alam. Adapun refleksi yang bisa saya ambil dari pembelajaran di modul 1.1 ini bahwa peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.